Ya oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurabat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas terkait wacana yang saat ini beredar dan marak dibahas di berbagai media terkait game online atau e-sport ini akan masuk kurikulum seperti itu. Benarkah seperti itu? Jadi saat ini di saat banyak kalangan meminta pemblokiran game online ya, termasuk dari kalangan orang tua, seperti itu banyak yang mengharapkan seperti itu. Tiba-tiba justru muncul wacana game online masuk kurikulum Bapak Ibu. Nah, dan wacana ini ada di level nasional Bapak Ibu. Bahkan media-media nasional ya seperti Kompas ini membahas wacana ini terkait e-sport bakal masuk ekstrakurikuler sekolah. Kemudian di Republika juga seperti itu, republika.co.id juga membahas tentang e-sport masuk kurikulum seperti itu. Dan bahkan di televisi nasional pun dibahas tentang game online yang akan masuk di sekolah seperti itu. Nah, ini salah satu dari televisi nasional juga membahas seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga perlu kita mengetahui seperti apa sih sebenarnya wacana ini dan apa tanggapan Kemdikbud selaku pembuat regulasi atau penyusun kurikulum nasional. Kemudian sudah adakah sekolah di Indonesia ini yang memasukkan muatan e-sport di kurikulumnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini Bapak Ibu. Terkait tanggapan Kemdikbud, kami menemukan tanggapan pihak Kemdikbud di salah satu media nasional CNN Indonesia, di mana di sini dijelaskan terkait respon dari pemerintah dalam hal ini kementerian. Jadi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi menyatakan cabang e-sport ini bisa menjadi materi pelajaran di sekolah, bisa menjadi materi pelajaran di sekolah tapi tidak masuk kurikulum nasional. Nah, Kepala Badan Standar Kurikulum Kemdikbud, Bapak Anindito Aditomo mengatakan materi e-sport ini bersifat opsional opsional. Jika ada sekolah yang merasa butuh materi pelajaran tersebut, maka dibolehkan. Jadi, lebih lanjut lagi, jika ingin memuat materi e-sport, sekolah harus menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar yang termuat dari kurikulum nasional. Jadi kembalinya nanti adalah ke pendidikan karakter dan ke kompetensi dasar atau kompetensi yang ada dalam kurikulum. Nah, lebih lanjut lagi di sini dijelaskan sebagai ilustrasi, materi tersebut bisa menjadi tema untuk menganalisis dan mengevaluasi ragam e-sport yang ada. Ini bisa menjadi latihan mengasah nalar kritis siswa. Jadi kembalinya nanti adalah ke salah satu 4C itu. Bagaimana caranya materi e-sport ini digunakan untuk membangkitkan kemampuan atau daya nalar kritis siswa atau kembali ke menguatkan kompetensi siswa. Jadi bukan pada tataran bagaimana belajar bermain game online, karena banyak pemahaman yang timbul di kalangan masyarakat ketika game online atau e-sport masuk dalam kurikulum itu arahnya adalah bagaimana nanti siswa diajari bermain game online. Kalau belajar tentang itu tentu siswa akan lebih mahir terkait bagaimana bermain game online daripada gurunya. Kebanyakan kemungkinan akan seperti itu. Jadi bukan dalam ranah atau konteks itu. Yang dimaksud adalah kalaupun sekolah mau, jadi ini tidak wajib ya, bukan dalam sistem kurikulum nasional. Kalaupun sekolah menginginkan ada muatan materi e-sport ini untuk menguatkan kompetensi dalam kurikulum, itu bisa saja Bapak Ibu. Jadi bukan pada tataran bagaimana bermain game online. Jadi lebih kepada menggunakan sarana game online sebagai media untuk pengembangan karakter, kemampuan kritis siswa, kemudian mencapai kompetensi dasar. Nah, selanjutnya, sudah adakah sekolah di Indonesia memasukkan muatan e-sport di kurikulumnya? Ternyata sudah ada Bapak Ibu. Nah, yang kami deteksi di radar kami, ini salah satunya adalah SMA 1 PSKD di Jakarta. Jadi di sekolahnya memang ada salah satu semacam lab di mana peserta didik di sana difasilitasi untuk bermain game, tapi nanti arahnya adalah menumbuhkan nalar kritis siswa dan kemampuan mengatur strategi seperti itu. Jadi lebih cenderung kepada sisi positif dari game online itu yang ditumbuhkan Bapak Ibu. Seperti diantaranya di sini mengembangkan keterampilan soft skill ya, mengembangkan strategi, pemecahan masalah, keterampilan teknis komputer serta pengembangan tim. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kanal YouTube ya, di YouTube cek nanti judulnya ini kami cantumkan di sini SMA 1 PSKD dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut seperti apa sekolah ini dalam penerapan game online-nya.
Nah, jadi kita sampai pada kesimpulan terkait wacana e-sport masuk kurikulum. Jadi, tidak ada rencana khusus Kemdikbud untuk memasukkan e-sport atau game online ke dalam kurikulum nasional. Yang ada adalah sekolah bisa menggunakan konteks e-sport ini ke materi yang relevan dengan pelajaran seperti itu. Dan sebagai penutup, ini pesan untuk kita semua, mari sama-sama menjadi guru yang berpikir terbuka, senantiasa memperkaya wawasan, serta bijak dalam membaca zaman. Yang tentu, muaranya nanti adalah peningkatan kualitas peserta didik kita, sehingga kita betul-betul bisa mempersiapkan peserta didik ini menjadi generasi-generasi yang siap untuk menghadapi masa depan, Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.